terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan yang pernah Bu Hamidah lakukan di SDN Kebonsari 3. Nah, sebagai seorang kepala sekolah, apakah panjenengan pernah mengalami yang dinamakan dilema etika? Setiap kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan pasti akan menghadapi dilema. Dilema itu biasanya terkait dengan memang kebijakan yang harus kita kondisikan sesuai dengan kebijakan dari entah itu atasan kita, apakah dari dinas pendidikan ataupun yang lainnya. Nah, kadang memang itu juga berbenturan dengan kalau kita sampaikan mungkin tentang humanis ya, sehingga kadang-kadang kepala sekolah perlu melihat terlebih dahulu ketika mungkin ada kebijakan yang itu menuntut suatu hal, tapi memang ketika di lapangan kita harus ada yang bisa kita kondisikan, maka sebisa mungkin apa yang menjadi kebijakan kita itu tidak bertentangan dengan kebijakan dinas, tapi juga bisa mewadahi kondisi yang ada di lapangan. Di sini nanti saya akan mewawancarai Bu Ham terkait dengan pengambilan keputusan, di mana nantinya ada 8 pertanyaan Bu Ham yang akan saya lontarkan ke panjenengan. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang terjadi di SDN Kebonsari 3? Salah satu contohnya mungkin bisa disampaikan. Yang pertama, ketika kita mungkin masuk ke dalam suatu lembaga, kita harus tahu atau mengenal karakteristik dari sumber daya yang ada di lembaga itu. Sehingga biasanya pada saat awal itu saya akan melakukan observasi, identifikasi tentang apa budaya atau mungkin karakter dari setiap orang. Tentunya ketika setelah kita menganalisis itu mungkin ada perbedaan karakter antara satu orang dengan yang lainnya. Maka ketika kita sudah melihat perbedaan itu, maka kita harus tahu treatmentnya dulu ke setiap orang. Biasanya tentunya setiap orang akan memiliki treatment yang berbeda tergantung karakteristik masing-masing. Misalkan ketika ada seorang guru atau tenaga, misalkan seorang guru, kalau di sekolah itu ada yang namanya guru, ada yang tenaga kependidikan, maka treatment yang kita berikan kepada guru dan tenaga kependidikan pada saya terkait tendik ataupun guru. Contoh dilema etika yang pernah Bu Ham laksanakan ketika mungkin dari Bapak Ibu guru, itu apa Bu? Kalau dari Bapak Ibu guru biasanya mungkin terkait dengan kedisiplinan. Misalkan ada Bapak Ibu guru yang mungkin secara kedisiplinan dia bagus, datang tepat waktu, hadir tepat waktu, terus kemudian juga dia disiplinnya tinggi. Terus kemudian biasanya kadang-kadang juga memiliki idealisme yang tinggi. Nah, ketika kita melihat idealisme yang tinggi, kadang idealisme itu juga berbenturan kepada kebijakan. Maka kita harus memahamkan kepada guru tersebut. Ketika kita mempunyai potensi, maka potensi itu harus diarahkan yang memang sesuai bidangnya. Tidak boleh juga potensi itu memang yang bagus, tapi mungkin penempatannya tidak bagus sehingga keluar jalur atau mungkin terlalu menyalahi kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita ketemu guru yang memang secara kompetensi mungkin tidak terlalu bagus, tapi kedisiplinannya juga kurang, maka juga kita lihat pendekatannya dari sifat orang itu. Jika memang sekali, 2 kali secara personal bisa kita treatment, kita selesai, maka sudah cukup, tidak perlu mungkin di-up lagi. Kecuali jika memang pelanggaran-pelanggaran tersebut mungkin sudah lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka otomatis treatment atau penguatannya kita harus lebih kuat lagi, seperti itu. Sehingga yang pertama, tidak selalu kepala sekolah itu merespon apapun yang terjadi, kecuali ketika dipandang itu memang sangat mengganggu dan juga itu akan sangat men-trigger Bapak Ibu guru lain untuk berbuat yang tidak bagus, maka itu juga harus segera kita batasi. Lakukan setiap orang itu pasti akan berbeda sesuai dengan kasus. Kasus yang pernah Bu Ham
selesaikan di antara yang tadi Bapak Ibu guru itu salah satunya salah satunya tadi yang mungkin yang saya sampaikan ya, misalkan dari segi kehadiran itu yang memang tidak terlalu bagus begitu, maka biasanya yang saya lihat dulu adalah saya kasih pendekatan personal dulu, karena saya rasa penting itu untuk pendekatan personal dulu, karena kita perlu tahu juga apa yang dia pikirkan dan pemikiran kita harus sampai kepada orang itu. Ketika 1 kali, 2 kali kita sampaikan ternyata kok kemarin mungkin saya melakukan pendekatan personal, ternyata mungkin sudah cukup, jadi saya tidak perlu lagi pendekatan mungkin yang secara klasikal. Kecuali saya lihat kalau yang kemarin itu mungkin ada 1, 2, kok nambah 3 lagi, maka ya biasanya saya buat secara umum, entah itu saya andalkan, entah itu saya sampaikan di rapat begitu. Tapi kalau memang belum lagi, maka ya akan saya buat lagi di personal, otomatis saya panggil secara sendirian. Bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ini ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Saya ambil contoh misalkan kebijakan yang ada di kelas 6. Kadang untuk sekolah-sekolah reguler memang kadang guru yang ada di atau mungkin level di kelas 6 ini biasanya memiliki prestis tersendiri gitu ya. Terkadang prestis tersendiri itu pun juga mempengaruhi kebijakan sekolah. Nah, bisa jadi kadang-kadang apa yang diprogramkan oleh sekolah ini mental atau mungkin tidak dijalankan di salah satu grade, misalkan di kelas 6 begitu. Maka ketika ada seperti itu, maka saya harus betul-betul memastikan bahwa kebijakan sekolah harus di atas kebijakan kelas. Tidak boleh kebijakan kelas itu ngalahin kebijakan sekolah. Maka otomatis ya saya lakukan pendekatan kepada kelas tersebut untuk memastikan tidak boleh terulang lagi, sehingga apa yang menjadi kebijakan sekolah itu wajib dipatuhi oleh seluruh level, tidak boleh hanya level tertentu. Itu salah satu kasus. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan selama ini? Oke. Mungkin saya akan merespon sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Responnya sesuai kebutuhannya. Kemudian pasti saya juga tidak akan membiarkan. Biasanya juga akan saya panggil, gitu. Saya akan panggil, saya sampaikan ketika misalkan ada kebijakan sekolah, ada program Adiwiyata, mungkin kelas 6 ada program ini, tidak boleh itu menjadi program yang berbenturan. Jangan sampai nanti ketika sekolah menjalankan program Adiwiyata misalkan, ternyata berbenturan dengan program kelas, itu tidak boleh gitu ya. Sehingga ketika nanti ada suatu kesalahan, maka kan saling menyalahkan. Misalkan program Adiwiyata akan menyalahkan kelas tertentu, kelas tertentu akan menyalahkan. Pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kekuatan kepala sekolah untuk bisa melihat situasi. Kepala sekolah harus benar-benar bisa melihat kompetensi yang dimiliki oleh guru, kemudian kelemahan yang dimiliki oleh guru, terus kemudian hal-hal apa saja yang bisa mengembangkan sekolah itu. Jadi kepala sekolah harus memiliki visi, dan kepala sekolah juga tidak boleh takut dengan benturan. Nah, benturan itu karena pasti terjadi, tapi kepala sekolah wajib memiliki kemampuan untuk mengurangi benturan. Nah, bagaimana cara mengurangi benturan itu? Maka tidak harus benturan itu dihindari, tapi hanya perlu dikurangi. Bagaimana caranya siklus itu bisa berjalan dengan tepat. Maka biasanya saya akan memunculkan leader-leader di kecil di komunitas Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu Bu Hamidah, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu apa saja? Yang paling besar adalah tantangan pola pikir tenaga yang ada di lembaga tersebut, gitu ya. Tidak memungkiri di sekolah-sekolah yang memang
memang sekolah-sekolah negeri terutama itu terkadang pola pikir SDM yang ada di sekolah itu biasanya cenderung hanya ingin santai, terus kemudian tidak terlalu banyak aktivitas, kemudian tidak suka menghadapi perubahan, tidak suka dengan tantangan yang baru. Maka itu sebenarnya PR besar untuk kepala sekolah ketika kita mempunyai program-program untuk memajukan sekolah tersebut. Biasanya yang tantangan paling besar justru dari pola pikir Bapak Ibu guru. Sehingga yang perlu kita bentuk adalah bagaimana cara mengubah pola pikir Bapak Ibu guru sesuai dengan apa yang ada. Kemudian, apakah panjenengan punya sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan hari itu juga atau memiliki jadwal tertentu untuk bentuk prosedur yang seperti panjenengan jalankan selama ini? Kalau saya akan lebih melihat situasi. Apakah masalah yang terjadi itu butuh penanganan dalam waktu yang dekat. Nah, terus kemudian tergantung juga dari skala prioritas. Skala prioritasnya mana yang harus diselesaikan. Jika memang itu sangat fatal, maka harus segera diselesaikan detik itu juga. Tapi itu jika itu menjadi sebuah observasi pengamatan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengamatan dari setiap harinya, pasti dari sekian pengamatan itu kita menemukan kekurangan. Jika kekurangan-kekurangan itu selalu tiap hari kita sampaikan, maka itu juga tidak bagus. Maka kita perlu mengumpulkan apa saja yang menjadi bahan observasi, baru kita sampaikan pada saat mungkin satu rapat koordinasi ataupun mungkin rapat kerja dengan Bapak Ibu guru. Tapi kalau itu fatal, itu harus kita selesaikan detik itu. Tergantung skala prioritasnya. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Salah satu mempermudah kinerja kepala sekolah adalah kita membentuk tim pengembang seperti itu. Tidak bisa kepala sekolah itu belajar atau bekerja sendiri. Maka kita harus memberdayakan seluruh warga yang ada di sekolah. Maka dari itu kita, kalau saya mungkin triknya untuk mempermudah saya membentuk sebuah tim-tim pengembang itulah nanti yang akan membantu saya untuk menjalankan program. Selain tim pengembang itu kita juga harus memberdayakan apa yang ada di wali murid begitu ya, atau bahkan di siswa. Bisa jadi kalau di Bapak Ibu guru saya akan membentuk tim pengembang sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu akan membantu banyaknya program yang mungkin ingin saya lakukan dan juga ada koordinator masing-masing. Orang tua atau wali murid ini juga berperan serta karena nanti dampaknya akan ke mereka. Maka kita harus berdayakan keseluruhannya, jangan 1-2. Maka kita juga harus bentuk tim-tim tersendiri itu di komite atau di paguyuban. Mungkin kalau di wali murid itu ada yang namanya komite, ada yang paguyuban. Tapi biasanya ada juga yang berfungsi, ada yang tidak. Maka kita harus bangunkan fungsinya. Nah, ketika kita bangunkan fungsinya, maka nanti bisa membantu kita. Termasuk anak-anak itu tidak bisa juga dilepas setiap hari kita hanya edukasi juga tidak bisa. Maka bentuk aja kader-kader anak-anak. Kader entah itu kader pokja, entah itu mungkin kader sekolah, kader literasi, kader apapun. Maka nanti itu yang akan membantu kita sebagai kepala sekolah untuk menjalankan program. Jadi kepala sekolah akan sangat mudah menjalankan programnya ketika dia bisa menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, adakah pengalaman dari panjenengan ketika mengambil keputusan pada dilema etika? Mungkin banyak, tapi menurut saya juga tidak terlalu berat bagi saya gitu ya. Mungkin kadang kita pasti tiap hari akan menemui hal seperti itu. Misalkan contoh ketika dengan Bapak Ibu guru tadi mengubah pola pikir itu juga merupakan sebuah dilema tersendiri. Bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa memahami apa yang kita pikirkan dan bagaimana bisa menjalankan program. Nah, itu yang kadang harus kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru sehingga kita harus memberikan penguatan yang tidak lelah.
kalau toh nanti misalkan ada yang tidak suka atau mungkin yang tidak sejalan, maka cukup kita berikan respon yang sesuai, tapi tetap terus kita kembangkan. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu guru ini akan punya gambaran, punya inspirasi, oh ternyata dengan model seperti ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Pada akhirnya nanti mau tidak mau akan mengikuti. Jadi ketika kita mengalami dilema seperti itu, tidak perlu bingung, tidak perlu terlalu difikirkan, maka tetap saja pada kebijakan yang memang kita anggap betul. Nanti pada akhirnya pelan-pelan itu dilema itu akan mulai hilang. Apakah pernah kejadian di sekolah ini mungkin dari Bapak Ibu guru yang merasa agak terlalu berat, waktu itu dilema sekali? Bisa dicontohkan salah satu? Kalau di sekolah ini ya menurut saya memang kalau dikategorikan berat sekali belum ada, saya belum ada gitu ya. Kalau mungkin sekedar dilema ya pasti ada. Ya mungkin kalau untuk di sekolah-sekolah reguler itu biasanya ya kendalanya adalah benturan, misalkan benturan terkait dengan harus mengkondisikan apa yang di rumah, tapi di sisi lain mereka harus saya tuntut untuk memenuhi kewajibannya di sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau menurut saya banyak ya, yang banyak muncul ya di sekolah ini itu saya lihat adalah budaya yang mungkin budaya Jawa itu kan kalau ada apa-apa misalkan harus kita kondisikan. Padahal kalau mungkin secara kedinasan itu harusnya kita laksanakan dulu yang kedinasan, ketika itu menjadi masalah pribadi itu harus nomor 2 dulu. Kecuali misalkan Terima kasih atas wawancara ini. Saya mohon maaf jika mengganggu waktu Bu Hamidah. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran saya nantinya ketika pengambilan keputusan terhadap murid-murid saya dan juga Bapak Ibu wali murid. Terima kasih Bu Ham. Saya Dewi Ratnasari dari CGP Angkatan 10 Kota Malang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Komar. Iya, Bu Dewi, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bu Dewi dari SDN Kebonsari 3. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin kepada panjenengan untuk melakukan kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang kepala sekolah, apakah panjenengan pernah mengalami dilema etika dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, Pak? Iya, tentunya selama saya menjabat di SDN Kebonsari 2 ini, yang pasti di sekolah atau di setiap sekolah itu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Tetapi tetap kami akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan secepat mungkin agar tidak memendam permasalahan, akhirnya akan malah menjadi panjang nanti. Oleh karena itu jelas tidak terlepas dari permasalahan Gitu Pak. Iya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada panjenengan terkait kebijakan yang panjenengan ambil selaku pimpinan dari SDN Kebonsari 2. Di sini ada 8 pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan kepada panjenengan. Iya, siap. Saya mohon izin ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Yang jelas kami akan mencari permasalahan apa yang terjadi di sekolah kami. Misal kami memang belum lama menjabat di Kebonsari 2 ini, masih kurang lebih 1 tahun, sehingga alhamdulillah selama 1 tahun ini ya tidak istilahnya ada permasalahan-permasalahan, tapi tidak terlalu masalah yang luar biasa atau masalah yang berat. Misal pada waktu saya awal di sini misalnya ada permasalahan, betulnya masalah
siswa di kelas ya. Tetapi kadang ada orang tua itu yang tidak terima. Tetapi sehingga kami perlu memanggil orang tua tersebut, dan kami sudah memang dihubungi oleh wali kelas. Biasanya kami menyampaikan begini, apabila ada permasalahan yang kiranya bisa diselesaikan gurunya, itu silahkan guru itu memberi solusi kepada wali murid. Tetapi apabila ada masalah kemudian tidak tuntas di guru kelas, nah itu baru agak ke atasnya ke saya. Oh, misalnya saya kok tidak puas atau tidak selesai misalnya, ya bisa mungkin ke tingkat atasnya lagi, mungkin kerjasama dengan pengawas atau mungkin dinas. Kami jelas mencari ujung permasalahannya itu apa, itu misalnya, terutama itu. Contohnya apa Pak? Kalau yang pernah panjenengan tangani? Oh, yang kemarin begini, ada salah satu misalnya biasa ya, anak-anak itu bertengkar. Ya. Betulnya permasalahan anak-anak itu sudah oke, dia sudah nyaman lagi deh, tapi ternyata orang tua ini, orang tua belum terima kalau apa istilahnya masalah itu. Padahal anaknya sudah bersahabat mari. Nah, oleh karena itu, karena orang tua belum ada, masih kami perlu menjelaskan. Bilangnya juga memang langsung ke saya, ke Pak sekolah. Ya kita cari akar permasalahannya apa. Nah ternyata ya sepele, biasanya sepele, masalah sepele. Setelah kita jelaskan dengan wali murid, dengan murid dan guru kelasnya, ada istilahnya mungkin kepingin perhatian juga orang tua. Di kelas berapa itu Pak? Itu pernah terjadi itu di kelas 5. Kelas 5. Betulan wali kelasnya? Wali kelasnya waktu itu Bu ya. Oh iya. Bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan Pak? Dari saya sendiri, dari misalkan dari siswa tadi kan, Oke. Nilai-nilai yang diambil itu sama benar sebetulnya. Panjenengan menyelesaikannya seperti apa? Jelas kami akan istilahnya mencari jalan yang terbaik, dan tidak ada salah satu yang dirugikan. Misalnya orang tua yang jadi misalnya dia juga legowo, siswanya sudah saling bermaafan, tentunya juga saling bermaafan, gurunya pun tidak ada masalahnya, juga sama-sama enak. Itu terutama kalau masalah anak-anak, jelas kembali kepada anak-anak. Selama itu anak-anak sudah tidak ada masalah, jelas sudah selesai. Tapi biasanya buntutnya itu di orang tua. Tapi tetap kami akan memberikan pembelajaran kepada orang tua. Berarti langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasanya panjenengan lakukan yang pertama? Yang pertama jelas kami akan memanggil orang tua tersebut, kemudian memanggil wali kelas, dan juga misalnya permasalahannya kok berlarut-larut belum selesai ya, kami juga memanggil anak ini. Biasanya anak-anak itu kalau dihadapkan dengan kelas pulang agak berubah ya, tetap berubah. Tapi kalau masih di kelas, ternyata kami akan memanggil di antara beberapa yang bersangkutan ya, yang berkaitan dengan masalah itu, orang tua, wali kelas sama anak tersebut. Saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang paling efektif jelas kita koordinasi dengan orang tua itu, terutama kalau ada kasus seperti itu. Karena kalau merasa tidak segera diselesaikan, orang tuanya masih akan berkepanjangan sampai berlanjut ke kelas berikutnya. Tapi kalau sudah selesai dan kita sudah memberikan istilahnya gambaran, ternyata ya cukup sampai di situ. Saya merasa diperhatikan gitu. Tapi kalau dibiarkan saja, walaupun masalahnya kecil, tetap saja sekarang ngapunten Bu ya,
kadang orang tua itu mudah untuk memberikan. Saya sudah menyampaikan, mudah menyampaikan hal kecil tapi di media sosial. Oh iya. Ada di status atau mungkin kalau di media sosial misalnya Facebook atau mungkin Instagram enggak sampai ada di status. Iya. Jadi yang tahu ya antar wali murid atau mungkin ada guru kelasnya yang tahu. Saya sudah menyampaikan di awal-awal setiap awal tahun ajaran baru kepada bapak ibu guru wali murid, apabila ada permasalahan jangan istilahnya menyampaikan di status, monggo disampaikan ke sekolah, misalnya ke gurunya, atau mungkin kalau gurunya tidak menemukan solusi ya ke saya. Jangan sampai berundel di belakang. Ada masalah kecil tapi istilahnya ya hanya diomongkan ke wali murid yang lain, akhirnya mendapatkan solusi. Atau mungkin kalau punya permasalahan jangan sampai tiba-tiba langsung ke dinas pendidikan, atau mungkin langsung ke DPR, atau mungkin ke wali kota. Nah itu kami sampaikan sejak awal tahun, terutama ajaran baru kita sosialisasi ke wali murid gitu. Kemudian apakah panjenengan punya jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut? Kemudian apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau panjenengan memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk mungkin prosedur seperti apa? Kemudian prosedurnya itu seperti apa yang panjenengan jalankan? Yang jelas apabila ada kasus tertentu, kasus itu kan tidak bisa dijadwalkan gitu. Oh nanti bulan November ada kasus ini, kita tangani. Enggak. Kami ya akan menyelesaikan secara insidental. Pas ada kasus itu, segera kami apa istilahnya? Segera dikondisikan, ditangani pada waktu kasus itu terjadi. Kami tidak menjadwal apa istilahnya. Bulan ini kalau ada kasus ini, ya enggak. Apabila ada kasus tertentu ya langsung di waktu itu. Gitu ya. Berarti tidak terjadwal, berarti kan menjadwalkan kasus berarti. Berarti ya setiap ada kasus langsung kami tangani. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan? Ya, kami selalu, kita punya tim, dengan guru, punya tim dengan apa? Dengan wali murid. Lalu dengan wali murid jelas kita akan dibantu oleh komite. Nah, oleh komite. Pernah ini terjadi juga. Pada waktu saya masih awal dinas di sini, saya punya kebijakan anak-anak yang, karena sebelumnya anak-anak yang tadi itu cukup sampai di pagaran gitu ya. Sampai di pagaran. Tapi sebelum saya di sini atau awal sih, semua yang mengantar menjemput itu masuk ke halaman sekolah, sampai masuk ke pintu-pintu dekat ruang sekolah, atau menunggu di dekat-dekat pintu kelas. Nah, itu kan mengganggu dan juga tidak nyaman bagi anak-anak. Oleh karena itu saya mempunyai kebijakan baru, anak-anak itu dijemput dan diantar cukup di pagar. Pak, bagaimana parkirnya? Nah, oleh karena itu ada solusi. Solusinya kita membuatkan parkir di luar. Nah, ternyata banyak, kalau saya dengar itu banyak dari orang tua itu yang misalnya protes, tapi tidak langsung ke saya. Ternyata protesnya ada yang ke komite, ada yang ada kita punya penasihat orang tua dari luar, dari masyarakat, banyaknya ke sana. Tapi alhamdulillah ya komite memberi jalan keluar. Tujuannya Bapak Kepala Sekolah itu begini, itu sangat membantu. Kalau berhubungan dengan orang tua, beliau akan dibantu oleh komite. Membantu. Kalau dari pihak sekolah, kok misalnya ada misalnya, tapi selama ini ya alhamdulillah tidak ada dari guru atau mungkin dari itu yang sampai terjadi permasalahan di sekolah, kami tidak. Tapi punya tim ya, ada yang senior mungkin yang perlu kita ajak bicara. Berarti tidak langsung kita florkan ke media sosial ke guru semuanya, tapi punya tim tersendiri.
Kemudian Pak, ini saya dari sekian hal yang panjenengan sampaikan tadi, itu panjenengan dapat memetik apa dari pengalaman panjenengan ketika mengambil keputusan dilema tadi? Iya. Yang jelas begini, kami atau saya ya, itu tidak langsung memberi keputusan itu dari saya. Oke. Yang jelas kami setiap ada sesuatu, kami kita musyawarahkan dulu, kita putuskan bersama, begitu ya. Misalnya tidak langsung dari saya saja, terutama itu saya setiap mengambil kebijakan, saya selalu kita ambil jalan keluar secara bersama-sama. Tapi kita tahu dulu tim tadi bagaimana kalau ada ini jalan keluarnya bagaimana. Nah, nanti kita berunding bersama dulu. Setelah itu baru kita sampaikan ke forum. Saat itu kita putuskan bersama-sama. Berarti tidak semena-mena dari saya sendiri. Ya, itu yang jelas demi kenyamanan, demi biar mereka juga merasa dihargai juga. Baik Pak Komar, terima kasih atas wawancara yang panjenengan berikan kepada saya. Semoga apa yang panjenengan berikan ini nanti bisa untuk kegiatan saya selanjutnya untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Oke. Ya, kepada Bu Dewi calon guru penggerak angkatan 11, jelas saya menyampaikan ini secara yang memang terjadi di sekolah. Jelas pasti setiap sekolah itu tidak ada yang sekolah itu tidak punya masalah, pasti sekolah itu ada ya kecil kan, tapi kita nggak boleh, kita nggak lari dari masalah.